Halo adik-adik semua, nah, apa kabarnya? Semoga semua kabarnya baik-baik ya. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya dengan hati yang penuh sukacita karena kita mau sama-sama kembali sekolah minggu. Nah, kali ini ya adik-adik akan dipimpin oleh Kak Angga dalam memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti akan ada Kak Adi yang akan bercerita mengenai tentang firman Tuhan hari ini. Nah, untuk kali itu karena adik-adik tahu nggak, adik-adik itu ketika sekolah minggu itu dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik dipanggil untuk bisa uh, datang untuk memuji, memuliakan namanya dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, uh, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh sama-sama izinkan kami untuk bisa bersekolah minggu kembali. Kiranya Kau boleh sertai Tuhan sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu hari ini dengan sebuah pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, tahu nggak adik-adik? Sebuah alat yang orang pakai untuk menunjukkan jalan. Biasanya mereka pakai alat itu untuk biar tahu mana arah jalan yang benar. Nah, alat apa itu ya? Kakak Anda akan tunjukkan sebuah alat yang sudah pakai sejak zaman dulu kala. Yuk kita lihat sama-sama alatnya. Nah, adik-adik, di sebelah Kak Angga ini ada alat namanya kompas. Nah, itu orang dari zaman dulu pakai kompas ini untuk apa? Untuk biar tahu kemana mereka pergi. Karena kompas itu akan selalu menunjuk pada arah utara yang benar. Ya, ketika orang pergi ke arah barat, timur, selatan, utara, mereka tahu di mana posisi mereka. Nah, mungkin adik-adik sudah tidak familiar. Sekarang kita punya alat yang lebih canggih, namanya GPS. Nah, adik-adik kalau mau kemana-mana, buka handphone, cari lokasi, Google Map, nah kita nanti tinggal ikutin arahnya. Nah, tahu nggak adik-adik, ketika adik-adik nggak tahu jalan, lalu nggak punya alat ini, nggak punya GPS, nggak punya kompas, maka pasti adik-adik akan merasa sulit. Nah, untuk itu ketika dalam hidup adik-adik, kompas yang sejati yang sebetulnya yang adik-adik bisa
andalkan setiap saat itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Jadi ketika adik-adik, Tuhan Yesus akan mengarahkan kemana jalan yang benar adik-adik untuk melangkah. Jadi kalau adik-adik merasa mulai tersesat itu gimana ya? Bisa jadi tersesat, mulai terbawa lingkungan, mulai terbawa pengaruh yang buruk, sehingga adik-adik mulai jauh dari Tuhan. Nah, di situ adik-adik harus selalu ingat, carilah Tuhan Yesus untuk bisa mengarahkan adik-adik kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Nah, untuk itu kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita akan bersama-sama berikan sedikit yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita mau sama-sama kumpulkan persembahan yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk sebagai tanda ucapan syukur supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah itu juga kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sambil kita kumpulkan persembahan kita mau nyanyikan sebuah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya kagum oleh kasih-Nya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh memberikan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Kiranya segala persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan padamu dan juga bisa manfaat untuk perluasan kerajaan-Mu. Sebentar kami juga akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami, siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan baik, dan firman itu boleh terus bertumbuh dalam hati kami. Sertai juga Kak Adi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dalam segala keterbatasannya Engkau boleh mampukan Kak Adi untuk memberikan penjelasan yang terbaik untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hei, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kali ini bersama Kak Adi ya. Oh ya, sebentar lagi hari Chinese New Year ya, atau yang kita kenal dengan Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek ini kalau di negara Cina itu semuanya warga rata-rata pada pulang kampung untuk bertemu sanak saudara maupun orang tua mereka ataupun tetangga. Tuhan Yesus itu pernah pulang kampung juga loh, tapi bukan merayakan Hari Raya Imlek atau mencari angpau. Apa ya yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita lihat, simak cerita berikut ini. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus menyadari bahwa tibalah waktunya dia untuk mengabarkan kabar tentang kerajaan Allah untuk orang-orang di desa maupun di kota. Pada suatu hari, Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Tuhan Yesus rindu dan ingin sekali agar orang-orang di Nazaret mendengar kabar baik mengenai kerajaan Allah. Hari itu, hari Sabat. Sejak masa kecilnya, Tuhan Yesus sudah diajarkan untuk beribadah pada hari Sabat. Banyak orang memasuki sinagoge di Nazaret untuk beribadah pada hari Sabat. Orang-orang dewasa dan semua anak-anak laki-laki lebih dari 12 tahun duduk di ruang utama, sedangkan para wanita dan anak-anak perempuan duduk di belakang atau samping-samping. Mereka sudah mendengar tentang mukjizat Tuhan Yesus lakukan di beberapa tempat, dan sekarang dia sudah ada di Nazaret. Orang-orang pun berpikir, tentu saja ia juga akan melakukan mukjizat di kotanya sendiri. Itulah yang menjadi harapan orang banyak, sehingga semua mata tertuju pada Tuhan Yesus. Seseorang memberikan gulungan kitab Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diminta untuk membaca dan menjelaskan isi kitab itu. Maka Tuhan Yesus pun membuka kitab itu lalu membacanya, dan beginilah isi kitab itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah selesai membacanya, Yesus pun mengembalikan gulungan kitab itu. Ia kembali ke tengah-tengah orang banyak dan mulai mengajar. Ia menyampaikan bahwa ialah orang yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam kitab yang baru ia bacakan. Ia adalah Mesias yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan, untuk menolong, dan untuk membawa kabar baik bagi seluruh bangsa. Orang-orang yang ada di sana takjub dan terkagum-kagum ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menyadari bahwa setiap kata yang Tuhan Yesus ucapkan penuh dengan kuasa, dan mereka pun bertanya-tanya dari mana bisa memperoleh pengetahuan itu. Namun, dan dalam mereka ada juga yang tidak percaya dan mulai berbisik-bisik, bagaimana mungkin dia adalah sang Mesias yang dikatakan Nabi Yesaya? Bukankah ia anak Yusuf si tukang kayu itu? Kita kenal ibunya, kita kenal saudara-saudaranya, dan dia di antara kita. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan? Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan dia merasa sedih dan berkata kepada mereka, "Kalian tidak mau percaya bahwa akulah dia yang
dikirim oleh Allah. Kalian menginginkan aku untuk melakukan mukjizat seperti yang aku perbuat di tempat-tempat lain. Tetapi aku datang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Namun, perkataan itu membuat orang-orang Nazaret menjadi geram dan sangat marah. Mereka pun bangkit dan beramai-ramai menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Tuhan Yesus dari tebing. Tetapi aneh sekali, mereka tidak bisa melakukan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berjalan melewat di tengah-tengah mereka lalu pergi dengan sedih hatinya. Betapa sayangnya Tuhan Yesus membawa berita baik untuk orang-orang Nazaret, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Nah, jadi dari cerita yang barusan Kak Adi ceritakan, Adik mengetahui bahwa orang-orang Nazaret menolak Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Ya, mereka karena orang-orang Nazaret ini mempunyai pemikiran sendiri tentang Tuhan Sang Mesias, yaitu Sang Mesias harus orang yang hebat, orang yang bisa melakukan mukjizat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Jadi kita bisa mengalami penolakan terhadap Tuhan Yesus jika kita tidak memahami dan mengenal Tuhan Yesus secara baik. Misalnya nih, adik-adik punya pemikiran pasti Tuhan mengabulkan dan melakukan mukjizat sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita. Jika itu tidak terjadi, pasti kalian kecewa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ini adalah pikiran yang salah besar, karena Tuhan Yesus itu punya hal-hal yang lain yang luar biasa, lebih dari sekedar yang mukjizat yang adik-adik inginkan. Karena Tuhan Yesus ini memegang keselamatan dan mengetahui masa depan kita yang indah, yang penuh harapan. Jadi mulai saat ini, marilah kita semua berharap kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar melakukan mukjizat seperti yang kita inginkan, melainkan kita berharap kepada Tuhan Yesus untuk bisa memimpin langkah-langkah kita, untuk bisa menuntun kita menuju rancangan-rancangannya yang indah, yang penuh harapan. Amin. Ayat hafalan kali ini kita ambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita pulang, kita ingin menyanyikan sebuah lagu yang selalu untuk bisa mengingatkan kita bahwa kita harus semakin bertumbuh. Bertumbuh itu gimana? Tuhan Yesus semakin besar, semakin banyak dalam diri kita, tapi diri kita semakin berkurang. Nah, jadi bukan lagi keinginan-keinginan kita, egoisan kita yang akan semakin lama semakin banyak, tapi keinginan-keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita yang banyak pada kita, dan tapi semua yang kita keegoisan kita, keburukan-burukan kita itu harus semakin berkurang. Nah, untuk itu kita mau nyanyikan sebuah lagu, dia harus semakin bertambah, harus semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan saya
salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau Engkau sudah sertai sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah Engkau berikan pada hari ini, firman yang sudah Engkau berikan pada hari ini, boleh terus bertumbuh dalam hati kami, dan kami terus semakin lama semakin bertumbuh dalam pengenalan terhadap Engkau. Kami juga berdoa sertai kami dalam seminggu ke depan, segala aktivitas kami, kiranya Engkau boleh sertai, pimpin kami, tunjukkan jalan kami yang terbaik untuk menjalani seminggu ke depan. Pertemukan kami juga minggu depan, agar kami bisa sama-sama belajar dan memuji dan memuliakan firman Tuhan kembali di minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.